Nyolek-nyolek itu kalau sama perempuan. Astagfirullahaladzim. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Hari ini saya namu apa kedatangan namu ini sebenarnya? Namu ya, tepatnya namu ke rumah atau ke studio Bapak Dul Latif. Ya, benar Dul Latif ya? Ya, sip. Oh iya. Saya kira sudah berubah karena sudah ganti pasangan sepertinya. Kalau Oke. pasangan berubah ya. Oh iya. Oke, gini, untuk hari ini saya ada keperluan sebenarnya ke Dul Latif. Sebenarnya ini mau saya tanyakan dari dulu ke Dul Latif, cuma berhubung ada waktunya baru sekarang, maka saatnya sekarang kita ngorek-ngorek Dul Latif. Ngorek-ngorek apa itu ngorek-ngorek ya, Pak? Ngorek-ngorek itu seperti kayak apa Sambel ya? Ya, di wajan itu sisa-sisanya itu digoreng. Ya. Apa bedanya ngorek-ngorek sama nyolek-nyolek itu? Nyolek-nyolek itu kalau sama perempuan. Astagfirullahaladzim. Masalah. Masa ya? Oke, iya. Oke, gini, Pak Hari Dul raya, Latif. bukan hari raya sekarang. Hari raya udah lewat. Iya. Bang Dul Latif, sebenarnya mulai karir YouTube itu dari kapan, Bang? Oh, begitu ya. Berkarir jadi bahasanya ya. Berkarir. Jadi agak-agak high end pertanyaannya. Oke, perlu diklirkan bahwa pertamanya membuat karakter Dul Latif itu tidak ada niatan untuk berkarir di YouTube. Tapi tujuan utamanya waktu itu adalah memperkenalkan orang dan budaya Madura. Gitu. Jadi pertama orang Madura itu seperti apa? Jadi untuk menghilangkan mindset bahwa orang Madura itu kasar ya, keras ya, suka jarok gitu ya, tidak 100% benar gitu. Tapi tidak salah juga gitu. Jadi orang Madura yang sebenarnya itu untuk dikenalkan lewat Dul Latif ini dengan budayanya dan kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Dan selama ini masih belum ada caroknya gitu ya. Keras juga enggak, ya kasar juga enggak. Lucu ya gitu ya. Lucu ya. Jadi kalau orang Madura komunikasi itu kan memang intonasinya tinggi ya. Jadi kayak meledak-ledak, tapi sebenarnya kan memang begitu intonasinya aja. Tapi sebenarnya kalau ngerti bahasanya kan itu biasa aja. Mungkin faktor karena dekat dengan laut, mungkin dengan pantai. Jadi kalau ngomong tuh teriak-teriak gitu ya. Bisa jadi karena ke bawah angin gitu. Main ke bawah angin. Dul Latif. Ya. Oke, itu tepatnya kapan, Bang? Jadi kalau kembali ke tadi ya, kalau ke karir itu bukan niatan awal, tapi kemudian karena menuai reaksi yang positif dari masyarakat, jadi ya kenapa tidak kita posting ya di media yang notabene sudah sangat mainstream ya, sudah sangat populer, yaitu YouTube. Jadi awalnya itu cuma diposting di Instagram via WA, share WA, kemudian baru di YouTube. Oke. Yang mau saya tanyakan gini, Bang Dul Latif ini dulu saya tahunya itu adalah seorang fotografer. Setelah itu ada karakter Dul Latif yang waktu itu diperankan oleh orang lain. Itu kenapa ada Dul Latif baru dan ada Dul Latif lama Ya. itu? Jadi waktu itu kampanye ya. Jadi masa kampanye itu diminta sama salah satu tim dari salah satu paslon ya untuk membuat film Madura. Saya bingung gitu. Saya belum pernah terjun ke dunia politik. Blank lah. Kemudian saya minta konsep dari mereka biar saya yang eksekusi saja. Tapi ternyata konsepnya kurang renyah untuk masyarakat kita. Jadi kalau masyarakat kita di Jawa Timur khususnya Madura itu suka yang simple ya, nggak bertele-tele gitu. Jadi konsumsinya mudah. Gitu. Jadi setelah ada 3 episode film itu berjalan, kemudian saya merancang konsep lain alias konsep baru. Bagaimana kalau ini munculkan aja sekalian orang Madura. Oh, iya. Jadi orang Madura itu karakternya seperti apa ya? Seperti ini gitu ya. Betul. Jadi Melekat. Warna merah putih itu melekat. merah putih, ya. nasionalis Identitas banget ya orang Madura itu. Nasionalis banget. Paling nasionalis se-Indonesia. Kemudian dengan songkoknya atau pecinya dan sarungnya tentunya. Jadi
Saya munculkan waktu itu masih berbentuk proposal. Jadi yang kita membuat contoh, saya dengan teman saya waktu itu, Mbak Maida itu. Jadi kita shoot berdua. Kemudian kita sodorkan contohnya itu. Jadi sebenarnya aslinya memang saya. Oh iya. Tapi kemudian karena di situ saya berperan sebagai konseptor sekaligus sutradaranya. Iya. Saya tidak mungkin merangkap menjadi pemain sekaligus juga. Jadi ribet waktu itu. Jadi saya minta salah satu anggota dari tim sukses paslon tersebut untuk ikut andil. Jadi saya kasih peran Dulatep. Jadi Dulatep dan Malia versi kampanye waktu itu Mas Fauzi dengan Mbak Humaida. Mbak Humaida itu Malia itu ya? Ya, jadi Malianya itu. Tuh gini, Malia. Kalau kita bicara Dulatep, yang ada di pikiran kita itu pasti masyarakat Madura itu bertanya-tanya tentang Malia. Kemana Malia sekarang? Atelah. Ya, pertanyaannya nggak selesai ya, itu aja gitu. Oke. Tapi semoga berakhir di sini pertanyaannya. Amin. Jadi sebenarnya sudah saya jelaskan, saya pernah membuat video klarifikasi di channel Dulatep itu. Tapi kemudian saya private agar masalah itu Selesai. lewat gitu. Jadi tidak berlalu-lalu. Tapi ini kan kita tidak ngomongin masalahnya ya. Betul. Tapi tentang Malianya. Jadi Malia itu cerita terakhir di Dulatep itu dia tiba-tiba ngambek. Jadi dia ngambek alias ngampul pergi ke Korea dengan biayanya dari mana? Dari menjual tanah emaknya. Gitu. Oh gitu. Iya, jadi dia totalitas. Jadi dia jual tanahnya itu yang dikasih emaknya buat modal ke Korea. Jadi kalau dia harus kembali, dia tidak punya tempat untuk pulang gitu. Jadi dia tetap harus pulang ke Indonesia. Apakah ke Indonesia itu apakah ke Dulatep, apa ke siapa gitu. Karena tanahnya sudah dijual semua. Gitu. Jadi dia ada di Korea sana. Oh, ada di Korea. Tapi setahu saya sekarang ada Malia apa itu ya? Ya. Saya tidak tahu itu ya. Itu siapa gitu ya. Gitu. Saya tidak tahu. Dan tidak perlu dibahas itu. Yang soalnya gini, kembali ke tadi bicara Dulatep pasti bicara Malia. Yang kita sudah bahas bahwasanya Dulatep adalah konseptor film Dulatep yang dipasangkan dengan Malia. Jadi saya tuh agak gimana gitu, kenapa ada Malia baru? Apa ini Malia yang lama yang bersama Dulatep? Sedangkan di sini ceritanya kan sudah di Korea gitu. Kenapa masih ada nama Malia di sana gitu? Gimana? Menanggapinya itu gimana? Ini masalah ini ya. Saya pikir masalah kreativitas saja. Jadi gitu ya. Orang berkreasi itu kadang-kadang ya kalau artis numpang ketenarannya sebagai artis. Nah, ada juga yang nebeng melalui isu. Jadi tiba-tiba ada orang viral. Betul. Karena ada isu yang sedang viral. Kemudian dia juga membahas isu viral itu sehingga dia ikut viral. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan pemeran Malia, Mbak Humaida itu. Ya pemerannya aslinya tidak ke Korea kan ya. Aslinya di sini gitu, tidak ada di Korea. Ya kemudian dia itu membuat channel lain dengan tim yang lain, ya itu sah-sah saja. Silahkan gitu. Ya, hanya saja mungkin karena dia Identitas berpikir bahwa identitas Malia itu melekat ke dia dan dia merasa aman untuk menanggalkan itu. Ya, terus biar juga terkenalnya langsung gas saja gitu ya, tanpa harus membangun dari nol, tinggal melanjutkan. Ya mungkin dia menyerempet-nyerempet dengan nama Malia itu. Yang sebenarnya itu adalah konsep dari pemberian Ya. Pemberian dari Dulatep. Oke, pasca Malia pergi ke Korea, sekarang rencana kedepannya ini apa? Atau sudah ada langkah-langkah untuk mengatasi hilangnya Malia dan lain-lain? Ya, hidup tetap berlanjut ya. Apapun yang terjadi itu. Jadi kita tidak perlu berhenti. Ya memang ada pause sedikit jeda waktu itu
Karena apa? Naskah yang saya susun itu Malia Dulathep dengan Malianya, tapi kemudian naskah itu harus saya ganti ya. Iya, dan di situ ada jeda produksi karena saya harus menyusun dari awal naskah baru. Jadi kemudian saya munculkan adiknya Dulathep yang ada di pesantren itu yang namanya Maryam ya. Ya. Dan karakter-karakter baru terus bermunculan ya. Jadi saya malah pingin orang-orang yang ada di lingkaran saya itu lebih banyak berkontribusi ya. Artinya siapapun bisa tampil, siapapun bisa main di sini. Ya, karena memang sosok senternya ya Dulathep. Ya. Gitu. Jadi bermunculan karakter-karakter baru seperti Maimun, Marhola gimana Marhola? Ya, Marhola, ada Unadin, ada Ferry, ada Maryam. ya. Jadi terus berlanjut akan saya munculkan karakter-karakter ala-ala Madura yang akhirnya Madura itu keberagamannya tinggi. Jadi ada yang karakternya seperti si Marhola, ada yang karakternya seperti si Punadin yang ambisi untuk menjadi kelebun yang belum tercapai hingga sekarang gitu. Entah apa ambisi tok itu. Berbicara Punadin, dia tidak akan pernah jadi kelebun kalau dia belum punya istri sebenarnya. Oh begitu. Loh, Punadin itu punya istri. Oh punya ya? Kalau di ceritanya itu Punadin punya istri. Oh iya punya. Sudah punya. Namanya kalau nggak salah Aminah gitu. Jadi istrinya Punadin itu namanya Aminah. Dulu pernah muncul di endorsement, tapi kemudian berubah naskah. Jadi jadi film yang ada istrinya Punadin itu belum sempat tayang, kemudian naskahnya harus kita ubah. Ya akhirnya sampai sekarang audiensnya itu nggak tahu itu istrinya Punadin yang mana. Apa tidak ada keinginan untuk mengganti karakter Malia gitu? Oh, kalau karakter Malia itu saya pikir tidak perlu diganti. Biarlah Ganti orangnya, maksud saya ganti orangnya di sana berperan sebagai Malia lagi seperti itu. Saya pikir akan lebih cepat kalau kita mengangkat karakter baru, ya, mengiringi Dulathep tanpa harus melibatkan yang namanya Malia lagi. Kalau harus melibatkan Malia lagi, itu juga sudah ada plannya. Jadi plannya itu sekarang bercabang. Jadi ada plan A, plan B, plan C. Jadi ada plan dengan yang ada Malianya, dengan orang lain. Jadi pemerannya sudah berganti. Kemudian ada plan yang tanpa Malia, seperti sekarang ini yang berjalan ini. Kemudian ada plan C, yang mana nanti ada mix di situ, ada Malia dengan karakter orang lain, tapi juga kemudian ada karakter lagi yang muncul yang kuat siapa gitu. Jadi serba fleksibel. Karena apa yang saya alamin itu adalah kita pernah post produksi sekian lama karena kehilangan karakter Malia. Kemudian kita juga terhenti produksi film episode yang episode berjalan itu karena kesibukan karakter Punadin. Ya, jadi posisinya dia itu sekarang itu tidak memungkinkan untuk ikut terlibat di produksi. Jadi ceritanya Punadin yang calon jadi kelebun itu kan terhenti di situ. Jadi gara-gara pemerannya juga. Makanya kan kemudian saya rubah konsepnya bahwa tokoh sentralnya itu Dulathep. Jadi siapapun yang muncul yang menemani Dulathep ya bebas. Siapapun bisa. Tapi film ini Dulathep ya, gitu tapi Dulathep tetap ada di situ. Oke. Terakhir Bang Dulathep, harapan ke depan. Harapan ke depan ya, ini bagus pertanyaannya. Saya tidak munafik. Harapan saya cerita orang Madura Dulathep ini berkembang terus dengan membawa misi yang dari awal itu dengan budayanya. Hanya saja tidak bisa dipungkiri kadang-kadang dalam produksi, bukan kadang-kadang ya, dalam produksi film itu nomor satu yang harus diselesaikan itu budget alias biaya. Kita butuh biaya wajib itu. Ya, jadi planning pertama adalah bagaimana mengalirkan dana untuk kita itu dapat dana apa dari sponsorship, apa dari endorsement ataupun dari YouTube ya, agar kita tetap berproduksi. Karena selama ini dananya dari kantong saya pribadi.
peralatannya juga punya saya pribadi. Kemudian yang kedua itu mempertahankan atmosfer yang kondusif, yang positif lah di lingkungan produksi Dulatek ini. Jadi kalau kita positif kita kan jadi semangat untuk pekerjaannya. Kemudian lebih kreatif daripada sekarang. Jadi kita itu ingin memproduksi selain dari film itu jadi juga ada video klip yang sifatnya musikal lah gitu. Kemudian genre-genre yang kreatif yang lain lah yang kira-kira bisa dikemas dan bisa mewakili tujuan kita budaya Madura. Untuk memperkenalkan people of Madura dan budayanya itu ke dunia gitu. Oke, apakah sudah ada film lain yang belum tayang, yang sudah diproduksi tapi belum tayang? Banyak. Oh, banyak. Jadi, patut kita tunggu berarti ini. Jadi sebenarnya episode itu yang sudah kita produksi untuk kita tayangkan itu banyak. Masalahnya adalah ya ini juga jadi masalah. Iya. Saya merangkap sebagai konseptor, sutradara, editor, pemain utama. Kemudian selesai itu di shoot, saya juga harus ngedit gitu ya. Jadi ya sekarang yang sangat melelahkan itu dan banyak menyita waktu itu pekerjaan mengedit. Jadi materi yang belum jadi itu banyak. Ada yang bertemakan kuliner, ada yang sitkom, ada yang banyak. Untuk waktu terdekat yang akan tayang apa itu? Ini kan mau lebaran ya? Iya. Jadi kita lebaran dulu aja. Lebaran. Iya. Film lebaran, film apa ini? Nah, kan kalau tahun kemarin sempat ya kita Iya, bikin film bertema Nangkinang gitu ya? Ya. Nangkinang di dalam kota Kongguan. Ya. Tapi karena dampak corona juga ya, karena kita kan terbatasi gerak-geriknya, juga ada pemain itu yang tidak mau shoot karena ada pemain itu yang tidak mau shoot karena corona ini, yang tidak diperbolehkan orang tuanya gitu. Kemudian ya macam-macam gitu. Banyak kendala. Ya kesibukan juga. Kita akhirnya banyak gagal terus. Tapi alhamdulillah masih bisa take gambar meskipun itu numpuk di komputer belum di edit gitu ya. Jadi semoga saja situasi negeri kita kembali pulih. Amin, ya. amin. Semoga Jadi saja. aktivitas itu juga kembali pulih. Amin, amin. Ya harapkan selepas Lebaran itu lebih baik situasinya. Gitu. Oke Bang Dulatek, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton di sana. Terus Semoga. buat teman-teman di sana yang masih ada pertanyaan tentang Bang Dulatek, silahkan komen di bawah. Nanti saya sampaikan, mungkin insya Allah ada season kedua ya untuk klarifikasi kalau ada pertanyaan itu. Kalau nggak ada Boleh. nggak apa-apa ya. ya nggak apa-apa. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dulatek. Semoga Sama-sama. lancar. Amin. Sukses.